Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur karena dapat bertemu dalam ibadah online kita pada pagi ini. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman kita pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita dalam doa kedengaran. Allah Bapa kami yang ada di surga ya Tuhan, sekali lagi saya syukur ya Tuhan atas nyataanmu sepanjang istirahat kami pada malam tadi ya Tuhan. Dan terima kasih juga Engkau membangunkan kami sekali lagi pada pagi ini ya Tuhan. Itu Tuhan, sebelumnya kami mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi ini dalam ibadah online ini. Biarkan masa dan tempat kami serahkan tangan-Mu. Segala kuasa roh jahat yang mengganggu kami sia sekata, kami ikat, kami hancurkan ya Tuhan. Biarkan kasih-Mu berada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Demikian juga Roh Kudus-Mu Tuhan, turut membantu kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oleh itu Tuhan, dari awal pernah kami serahkan semua tangan-Mu. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, shalom untuk kita semua. Nah, sekali lagi sebelum kita memulakan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita membuka dalam kitab kita di dalam Mazmur 146 ayat yang kelima. Mazmur 146 ayat yang kelima yang menyatakan demikian. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan. Nah, seperti yang kita baca dan saya mengambil satu tema pada pagi ini untuk kita belajar bersama ataupun renungan kita bersama, yaitu Allah yang patut disembah. Allah yang patut disembah. Nah, hanya Allah yang patut dipuji dan disembah selama-lamanya. Tidak ada suatu kuasa pun yang dapat menandingi kuasa Allah. Malahan kekuasaan para bangsawan dan pengusaha manapun tidak dapat menandingi. Bagi pemazmur, setinggi apapun kedudukan dan kuasa yang dimiliki oleh seseorang, dia tetap manusia biasa dan tidak akan pernah menjadi Allah, karena kekuasaan manusia tidak pernah memberi kehidupan. Allah, Dialah yang memberi kita kehidupan dan segala kemungkinan di dalamnya. Nah, tindakan penyelamatan Allah yang dikatakan oleh pemazmur dalam pasal ini adalah wujud kepedulian Allah terhadap mereka yang tertindas karena ketidakadilan, yang lemah seperti anak yatim, janda-janda, dan orang-orang asing. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus, kita percaya bahwa Tuhan itu wujud. Tapi kebanyakan kita zaman sekarang tidak lagi percaya terhadap kuasa Allah. Kita tidak lagi percaya kuasa Allah. Mengapa? Nah, saya berkata demikian. Sebab kebanyakan orang menunggu itu sangat melelahkan, sehingga mereka ingin sembuh secepatnya mungkin, sehingga mereka berjumpa dengan orang-orang yang pintar untuk menyembuhkan mereka. Nah, walaupun mereka mengatakan dalam pikiran mereka percaya Allah dan mengeluarkan dari mulut mereka mengasihi Allah, tapi tindakan mereka itu menyakitkan hati Allah, itu menyembah Tuhan lain. Mereka menyembah Tuhan lain. Mereka percaya bahwa Allah lain itu menyembuhkan. Mereka percaya bahwa manusia biasa itu, yang orang pintar itu, belum menyembuhkan. Memang belum menyembuhkan, tapi itu telah hanya sementara saja. Bukan seperti kuasa Allah yang sentiasa melindungi dan memenuhi yang apa yang kita inginkan, menyembuhkan kita tanpa rasa sakit. Itu sembuh untuk selama-lamanya, tidak 2-3 kali kembali untuk berjumpa dengan orang pintar.
Tapi kalau Allah, hanya sekali kita bertemu dengan Allah dan Allah menyembuhkan kita, terus kita sembuh selama-lamanya. Nah, demikian juga kita ketika kita ditindas serta kita tidak ada keadilan, kita ingin membela diri kita, Tuhan sentiasa ada menolong kita. Kalau kita tidak berbuat salah, Tuhan akan menolong kita mencari jalan keluar, mencari jalan keluarnya. Tuhan menolong kita. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-harian pun, Tuhan melihat di mana yang kita sangat memerlukan. Nah, pada saat pandemi ini, saya percaya kadang-kala tidak semua kita dapat ibadah dalam di lingkungan keluarga kita. Bahkan ada segelintir kita mungkin langsung tidak pernah ibadah keluarga. Nah, mengapa saya berkata demikian? Sebab kadang-kala kita boleh merasakan itu. Dan banyak orang yang berkeluh dengan saya bahwa kadang-kala keluarga mereka tidak mengadakan ibadah keluarga. Nah, ibadah keluarga ini sangat baik. Bukan sahaja di dalam gedung gereja, tapi dalam ibadah keluarga juga Tuhan turut bekerja. Nah, mengapa Tuhan turut bekerja? Saat Tuhan melihat kita memerlukan firman dan penguatan daripada Tuhan secara makanan rohani, kekuatan rohani kita, supaya terus berkobar apinya, tidak akan pernah lenyap. Nah, tapi banyak orang mengambilkan remeh. Ketika ada juga orang berkata demikian, dia katakan, walaupun saya tidak pergi sembahyang, tapi saya tetap mengingati Tuhan. Nah, dia berkata mengingati Tuhan, dia menyembah Tuhan. Tapi dia sendiri pun tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Tidak pernah mengadakan persekutuan keluarga. Bahkan pada hari Minggu pun, pada hari Ahad pun, dia minum-minum, mabuk. Tapi dia bilang dia menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi apakah itu mengasihi Tuhan? Kalau pernah hatinya berkata demikian, belum tentu hati dan rohaninya berkata demikian. Ya, demikian juga banyak orang-orang zaman sekarang, karena lama tidak ada ibadah, mereka mulai kebiasaan tidak menyembah Tuhan lagi. Mereka ada kebiasaan tidak akan menyembah Tuhan lagi. Karena mereka terbiasa bahwa ibadah itu tidak ada lagi. Mereka membuat pekerjaan sendiri. Nah, oleh itu saudara kasih, ingatlah ketika kita seorangan siapa yang bersama dengan kita. Ingatlah ketika kita kesusahan siapa yang bersama dengan kita, yaitu Yesus Kristus saja, itu Tuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menembus dosa kita sehingga kita masih hidup pada sekarang. Dia sentiasa menyokong kita apapun yang kita inginkan, dan menyokong kalau kita berbuat benar. Tapi kalau kita buat salah, Tuhan tidak akan menolong kita. Kalau itu benar kita membuat salah, tapi dia mengampuni. Oleh itu, kita telah menerima pengampunan dan karya penyelamatan Allah dan kasih Kristus. Hal ini berarti bahwa Allah telah memulihkan hubungan kita dengannya. Hubungan tersebut akan mewarnai hubungan kita dengan sesama manusia dan berbagai aspek kehidupan. Oleh itu saudara yang kasihi, ingatlah firman Tuhan bahwa Allah yang patut disembah, tidak ada Allah yang lain. Oleh itu kasihlah sama manusia dan saling mengampuni dan saling menjalankan aspek kehidupan kita bersama-sama dengan Allah dimanapun jua kita berada. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa yang kedengaran. Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menyertai kami dari awal tengah pemberitaan firman-Mu dalam online ini. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyertai kami hingga kami memahami firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami Tuhan.
Itu kami sambut itu dengan penuh syukur ya Tuhan. Biarkan ia berakar dengan panjang dan berbuah dengan lebat, sehingga menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut sekali lagi firman-Mu ini dengan penuh syukur. Amin. Tuhan memberkati.